Surgalah buat orang yang selalu sibuk dengan urusan dirinya dan dia tidak memiliki sesuatu untuk mencari kesalahan atau aibnya orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa man tabi'sa ila yawma tab'athun amma ba' khatul iman ukhtul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah. Kembali kita ngambil tentang yaitu ghibah namimah. Maka kalau kita lihat ikhwatul iman, Islam sudah memberikan kita peringatan di dalam Al-Quran dan di dalam penjelasan Nabi kita SAW tentang ghibah dan namimah, membicarai tentang orang yang tidak hadir bersama kita, dan ini adalah satu yang perbuatan tidak disukai Allah SWT. Tidak disukai oleh Allah SWT dikarenakan apa? Ini adalah satu perbuatan yang tidak baik. Kalau kita ngelihat di zaman Rasulullah 15 abad yang lalu, ada seorang kufar Quraisy namanya Abu Walid bin Mughirah. Beliau ini suka mencari informasi, mencerca, menggibah, menamimah, dan perbuatannya kasar yang tidak ada baiknya. Sampai termasuk juga mengganggu Rasulullah SAW. Allah SWT meletakkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, surat 68 ayat dari 11 sampai 13. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, hammazim masya'im binamim, manna'il lil khair mu'tadin atim, utullum ba'da dzalika zalim. Ini tiga ayat ini menjelaskan kepada Abu Walid bin Mughirah sikap tentang kepribadian beliau yang selalu mencerca, mencaci, menggibah, menamimah. Dan ini tidak ada baiknya. Kata Nabi SAW dalam penjelasan hadis yang dijelaskan Nabi kita SAW, kafa bil mar'i kadiban sama ma hadath. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia adalah berdusta apabila dia mendengarkan sesuatu dan dia membicarakan, malah dia menambah-nambahkan. Dan ini terjadi sekarang di negeri kita. Banyak di kalangan masyarakat kita yang tidak menyadari bahwa ini adalah perbuatan yang haram. Anta'kul lahma akhi maitan fakarahtumua. Engkau makan bangkai daging saudaramu yang sudah mati, kan tidak akan suka. Itulah kata Nabi, orang yang suka membicarakan orang yang lain. Maka yang kedua, ikhwatul iman, kalau kita melihat dalam surat Al-Mu'minun, kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un walladziina hum 'anil lagwi mu'ridun walladziina hum li zakatihim fa'ilun walladziina hum li furujihim hafidun. Ayat ini menjelaskan persyaratan seorang yang beriman kepada Allah ketika dia menegakkan salat, dia mendapat khusyuk, kekhusyukan, dia harus faham ayat ini ada 10. Dari 1, 10, 11, 12. Ada beberapa persyaratan, terutama kalau dia ingin salatnya diterima oleh Allah SWT dan khusyuk, hendaklah dia meninggalkan anil lagwi mu'ridin. Perbuatan law, perbuatan yang tidak berguna. Tidak ada gunanya membicarakan orang yang tidak hadir bersama kita. Tidak ada artinya. Kama qala Nabi SAW, tuba man syaghala nafsa an ibn nas. Dalam arti kata, ayat ini menjelaskan kepada kita, surgalah buat orang yang selalu sibuk dengan urusan dirinya dan dia tidak memiliki sesuatu untuk mencari kesalahan atau aibnya orang lain. Ini ikhwatul iman. Seorang yang muslim, yang beriman, maka dia mempersibukkanlah dirinya, terutama mendekat diri kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat kepada Nabi SAW. Ini ikhwatul iman. Dan jangan kita sibuk mengurusin orang lain. Uruslah diri kita, terutama gimana kita mendekat diri kepada Allah SWT. Ini ayat menjelaskan kepada kita ikhwatul iman. Yang selanjutnya dalam hadis Nabi SAW Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang ghibah. Kama qala Nabi SAW an Abi Hurairah an Nabi SAW qala atadru ma ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka alladhi yakrahu." Faqalu ya Rasulullah, "In kana fi akhi ma aqul?" Faqala Nabi sallam, "Law kana fi akhi fi ma taqul, faqad aghbaytu, wa in lam takun fi, faqad bahaitu." Rawahu Muslim. Pada satu hari Rasulullah menjelaskan kepada sahabatnya, "Tahukah engkau siapa orang yang ghibah, yang namimah ini?" Kata sahabat, "Allah dan Rasul lebih mengetahui ini." Dijawab Nabi SAW, "Mengingatkan saudaramu sesuatu yang tidak suka." Maka kata sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, apabila yang aku katakan benar ada di dalam diri orang itu, dia begini dan dia begitu, dia menggibah dan namimah." Kata Nabi SAW, dijawab Nabi SAW, "Walaupun yang engkau katakan itu benar, sesungguhnya engkau telah ghibah." Masya Allah ya ikhwatul iman. Walaupun benar yang kita katakan itu, berarti kita sudah ghibah. Wa illam takun, kalau tidak, faqad bahaitu. Maka kalau tidak, engkau telah fitnah membuat terhadap saudaramu. Dan ini ikhwatul iman, kita lihat di negeri kita sekarang ini banyak program-program yang tidak ada lain kerjanya mencari aib kesalahan seseorang, membongkar aib seorang. Ini haram hukumnya. Tinggalkan ya teman-teman. La tadhkur akhaka illa khairan, kata Nabi SAW. Janganlah engkau mengingatkan saudaramu kecuali sesuatu yang baik saja ya ikhwatul iman. Mudah-mudahan dengan keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT, kita bisa mengambilkan kebaikan ini, tinggalkan sesuatu yang tidak ada baiknya, yang malah menambah dosa. Carilah amal-amal yang baik, mendekat diri kepada Allah, menambah pahala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah SWT. Lillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.